Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo profesional muda. Jumpa lagi dengan saya J di sini. Berikutnya yang akan saya bagikan di sini adalah yaitu video training flash. Artinya apa? Saya akan sampaikan bagikan kepada Anda semuanya cuplikan-cuplikan training yang saya berikan. Tentu cuplikan tersebut mengandung berbagai macam knowledge dan informasi penting buat Anda, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, selalu ya subscribe, klik share dan like. Salam sukses selalu. Ini kan kebakaran rumah. Oh, genteng itu Pak. Nah ini nyawa. Kan cuma satu gitu. Satu juga nyawa. Tapi oke, itu pendapat beliau, kita hargai. Ya, itulah persepsi teman-teman. Maka sekarang kita harus samakan persepsi mana yang penting, mana yang genting. Kesalahan kita dalam menilai itu penting dan genting itu membuat kita menjadi gagal dalam bagaimana memprioritaskan tugas. Kalau bahasanya Seven Habits itu first thing first. Ya, first thing first. Yang utama yang pertama. Oke, baik. Oleh sebab itu ditemukanlah oleh salah satu presiden Amerika Serikat, yaitu adalah Dwight Eisenhower, ya. Beliau menemukan yang namanya Eisenhower box karena dia menemukan, jadi dia berhak menggunakan namanya ya di penemuan tersebut. Ini terjadi ketika yang namanya sebagai seorang presiden kan sibuk banget, ya, urusannya banyak. Maka beliau menemukan yang namanya prioritas task. Yang pertama disebut sebagai box pertama atau kuadran pertama, membandingkan antara genting dengan penting. Box kedua, ketiga, dan keempat. Box yang pertama disebut sebagai sudahlah dia penting, genting. Jelas ya? Box pertama, genting dan penting. Mau tidak mau pilihannya apa? Harus dilakukan. Ya, karena batasannya waktu. Contoh, ini bayi yang nangis, ya rewel. Penting nggak bayi? Penting anak-anak kita, misalnya, atau mungkin keponakan, ya. Genting dia nangis, benar sesuatu dirasakan, ya kan? Gitu, ya. Lalu misalnya kebakaran, ini genting dan penting itu, ya. Nggak bisa, misalnya tolong dong api tunggu sebentar, saya masih ada urusan, bakar yang sini dulu, bisa? Nah, nggak bisa, ya. Terus apa lagi? Apa ini teman-teman? Some calls, ada telepon. Nah, ini juga sekarang bisa diperdebatkan kalau some calls ini. Kalau Anda yakin yang telepon orang yang nggak penting, diamin aja. Emang enak didiamin, bunyi terus teleponnya, ya. Kecuali Anda tahu itu penting, ya sudah, harus direspon. Jadi kalau box yang pertama adalah do, lakukan. Kuadran berikutnya adalah dia tidak urgent, tidak genting, tapi penting. Apa contohnya? Yes, apa? Is, enak banget. Kasih 50.000. Ya, saya kalau dengar kata cuti itu lah gimana gitu ya. Ingin segera kita libur ya terus. Oke, terima kasih. Ada lagi red cuti, liburan ya, vacation, holiday. Very good. Apa? Gak genting tapi penting bro. Apa bro? Contohnya? Apa? Training. Ya juga sih. Ya betul, itu untuk masa depan Anda. Ya, kalau Anda ingin selamat ikut training. Enggak main. Ya ini vacation, training, exercise, latihan, ya. Ya ini contoh, ya. Oh ya begini bro. Hai. Halo. Apa yang harus dilakukan di kuadran kedua? Di sini anjuran adalah rencanakan. Ya. Kemudian yang ketiga, kuadran ketiga sudah tidak penting tapi genting. Apa itu? Contohnya, nggak penting mas tapi genting. Apa? Urgent, harus segera direspon. Ini nggak penting. Distractors, interruptions, other calls. Ya, itu bisa bilang tiba-tiba Anda terima telepon 021 sekian lagi kerja. Kita kan nggak tahu ini nomor apa, betul ya? Lagi Anda kerja dan dia bunyi lagi. Anda lupa silent. Ya, diangkat. Selamat siang Bapak Sigit, selamat siang Pak, saya dari Bank XYZ, ya. Saya lihat Bapak ini pembayarannya lancar, saya menawarkan kredit Pak. Misalnya gitu, ya, nggak taunya nawarin utang. Urgent tapi nggak penting. Karena kenapa dibilang urgent? Karena bunyi, ganggu kan, kalau nggak diangkat. Ya.
Yang keempat adalah ini dia, sudahlah nggak penting, nggak genting. Nah, apa ini? Ya, busy work, ya, pekerjaan yang lain. Maka harus dilakukan kepada yang nomor 3 di delegate, yang nomor 4 di drop. Kita lihat ini teman-teman contohnya, nah ini dia. Yang dilakukan di sini anjurannya adalah pada kuadran 1 ya, keharusannya nggak ada pilihan, kita harus lakukan. Sedangkan kalau ada fokus di kuadran kedua ini akan meningkatkan aktivitas, kuadran ketiga dibuang, kuadran keempat ini sia-sia. Nah, kebanyakan orang-orang yang gagal dalam memanfaatkan waktu, dia biasanya fokus di kalau nggak kalau nggak 3 ya 1, gitu. Atau waktunya dibuang ke 4, gitu. Ya. Ini contohnya teman-teman yang mendesak ya, krisis, masalah yang menekan proyek, rapat, laporan, dan sebagainya. Yang tidak mendesak tapi penting, persiapan, pencegahan, perencanaan, dan sebagainya. Ya. Dan ini contoh yang 3 dan 4. Anjurannya adalah Anda hidup di atas garis ini. Jadi kalau bisa kita mengelola hidup kita ini di kuadran 1 dan 2 saja. Dan jangan sering-sering di kuadran 1. Tentu tidak enak hidup Anda dikendalikan oleh sesuatu yang mendesak terus. Dikit-dikit deadline, dikit-dikit urgent. Ya, kapan saya punya waktu Pak? Kapan saya bisa bernafas? Kapan saya bisa senang-senang? Kapan bisa cuti? Cuti ditolak mulu, ya kan? Carry over banyak banget, cuti tahun lalu masih 30. Padahal setahun 12 bulan ya, cuti bisa numpuk 30 ya kan? Nah ini, oke? Jadi kita sangat dianjurkan kepada kuadran 2. Kalau Anda fokus di kuadran 2, maka yang kuadran 1 akan hilang dengan sendirinya atau berkurang. Kenapa ada kuadran 1? Karena orang gagal mengelola di kuadran kedua. Saya kasih contoh yang sederhana, barusan terjadi dan beberapa kali terjadi. Saya tanya kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya yang saya hormati, menurut Anda listrik itu penting nggak? Listrik di rumah penting kan ya? Oke. Token itu penting? Penting. Ya. Oke. Ketika token itu di set 25 kW baru bunyi, ya kan? Biasanya kan ada 25 kW baru ding 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 harus diisi, betul ya? Yang prabayar maksud saya. Oke, listrik penting, betul? Sekarang ketika kW-nya masih 100, sementara batasnya 25, menurut Anda itu mendesak nggak? Tapi listrik penting, tapi karena masih 100 belum mendesak. Sampai sini jelas dipahami? Oke, ini kisah nyata Bapak Ibu, teman-teman. Bisa jadi inspirasi kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Ini ceritanya temen nih, ya. Oke. Dia punya kebiasaan, ya, token ngisi kalau sudah bunyi tokennya, ngisi kalau sudah bunyi. Nah ketika itu 75, oh masih 75, tenang aja, nggak beli dia, padahal dia masih punya duit, punya waktu untuk ngisi, ya. Artinya betul memang dia penting tapi belum mendesak, ya. 50, masih 50 tuh 25, ya kan? Oke, udah 50, nggak lama mungkin nyetrika atau apa itu besoknya bunyi, tinggal 25, ya kan? Kalau sudah seperti itu, dia bergeser ke kuadran 1, betul nggak? Ya. Penting dan mendesak. Akhirnya berangkat dia beli token dan alhasil hari itu PLN error. Apa yang terjadi? Mati lampu. Krisis? Pasti. Anaknya jerit-jerit, nangis-nangis, AC mati, ya, dan sebagainya. Urusan jadi panjang kali lebar kali jauh dan seterusnya. Malam itu gelap-gelapan dia. Masih error. Dan kemarin kata istri saya, betul error di daerah Cikarang. Ya, daerah mana? Ya itu daerah rumah saya ya, saya tinggal di Cikarang, Kota Desa Mas. Mohon maaf agak gebar-gebarnya ya, tinggal di Jawa Barat. Ya BP gitu kan, beli token error semua, termasuk sekolah anak saya. Kenapa? Ya itu tadi, tiris. Dia tidak melakukan fokus di persiapan, pencegahan, perencanaan kuadran 2. Akhirnya krisis ke sana. Hai. Halo. Hai. Contoh sederhana ya, krisis. Akhirnya rempong urusannya udah. Ya harus beli genset dan sebagainya. Genset paling nggak 3 jutaan, ya kan? Yang harusnya dia beli token cuma 300.000, ya, tapi karena error dan sementara ada event dan sebagainya harus pinjam genset atau sebagainya, tambah repot. Ya, gara-gara tidak fokus di kuadran 2. Sekarang saya kasih contoh kepada Anda, kehidupan Anda semua. Saya yakin semuanya alhamdulillah usianya masih produktif. Ya, menurut Anda, ya, keuangan, ya, jaminan keuangan di masa pensiun
penting atau tidak? Ya benar. Iyalah, orang kita sudah nggak kerja, tapi kita butuh biaya, betul? Dan biaya kehidupan di NKRI harga mati saat ini, price die. Kenapa price-nya die? Karena banyak diskon. Banyak diskon yang mati ya, barang itu maksudnya. Price die itu tidak semakin turun biaya kehidupan, betul? Semakin naik. Tapi di saat itu income kita sudah berkurang. Kalau rezeki Allah yang ngatur pasti. Penting nggak itu? Penting. Sekarang genteng nggak itu? Enggak. Anda mungkin 15, 14, 20 tahun lagi baru pensiun, betul? Maka syaratnya adalah lakukan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Oke, sekarang saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak telah menonton video kami. Anda telah mendapatkan, teman-teman telah mendapatkan sharing yang inspiratif dari kami. Ya, nantikan video-video inspiratif berikutnya. Dan selalu ingat teman-teman ya, ritual kita nih ya, ritual kita subscribe, ya, share, dan like. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.